Halo friends, kembali lagi bersama saya Yudi Yoga dan pada kesempatan kali ini kita akan membawakan MMR yang pertama atau Monday Market Review, yang dimana di hari Senin kita akan membahas market bagaimana untuk 5 hari ke depan. So, sekarang kita langsung aja masuk ke chart dan kita live juga bersama teman-teman di sini. Oke, kita punya beberapa watchlist yang akan kita pantau di minggu ini. Yang pertama seperti biasa itu ada gold. Oke, ada gold. Gold ini sudah running seperti yang kita mau waktu SMB minggu lalu. Jadi dari dia terbentuknya flag ini kita breakdown. Oke. Dari terbentuknya flag ini, flag kecil, lalu dia bentuk flag besar, itu sudah sesuai forecast kita dan langsung drop ke tujuan kita di 17.50. Dan sekarang untuk gold kita akan mencari reversalnya dari gold ini. Jadi kalau kita bisa lihat di sini sudah terlihat dengan jelas kenapa gold ini turun, ya karena memang ada struktur yang memungkinkan untuk gold ini turun. Nah, sekarang kita akan breakdown dari awal lagi. Kita ulang. Nah, di sini kita bisa melihat ada sebuah support di area 1677. Di situ ada triple bottom, lalu dia mantul di sana dan langsung sampai di area 1835. Sekarang kita buatin area support. Kita sudah punya Fibonacci. Nah, kemarin ada yang nanya di grup gold ini mau kemana, dan saya bilang berpotensi ke 1739. Kenapa? Karena di 1739 ini adalah area 618 atau golden areanya Fibonacci yang memungkinkan untuk di hit oleh gold, karena tujuannya di sana gold ini akan membentuk higher low. Jadi kita berasumsi bahwa gold ini akan membentuk higher low, baru dia lanjut naik gitu. Nah, sekarang yang memungkinkan untuk terjadi juga, kita buka di weekly time frame. Weekly time frame ini trendnya masih strong bearish. Jadi gimana pun kita memprediksi, kita harus punya backup plan. Jadi dari weekly time frame di sini kemarin closing candlenya bearish banget. Di sini bearish, di sini bearish, dan kita akan melihat minggu ini closing weekly-nya itu bagaimana. Apakah dia ini naiknya untuk ngetes doang, lanjut turun, kita nggak tahu pastinya. Jadi kalau kita lihat dari candlestick ini bearish strong, bearish strong, bearish strong, bearish strong. Jadi yang lebih dominan adalah bearish di sini. Kita akan lihat coba ke monthly-nya. Nah, dari monthly di sini memang dari monthly trennya masih naik. Jadi kalau kita ambil kesimpulannya dari monthly, ini bisa jadi misal ini impulsnya, ini correction, bisa jadi continuation. Ini kalau segi monthly. Karena high-nya juga sudah di break di sini. Dia membuat high baru. Cuman ini bisa jadi false break, bisa jadi enggak gitu. Kalau kita lihat di sini trend garis oranye ini, ketika dia break masuk lagi ke dalam, garis oranye inilah yang dites oleh si gold. Nih kalau kita lihat garis oranye ini adalah high sebelumnya. Jadi high sebelumnya itu pada tahun 2011. Ini yang dites berkali-kali. Jadi ini bisa aja memungkinkan untuk si gold ini lanjut turun lagi baru dia naik. Let's say kita ambil Fibonya dari area ini. Berarti gold ini masih ada kemungkinan untuk dia turun itu sampai di 1.500 lagi.
1500 baru dia naik. Ini kita nggak tahu ya apakah ini bakal terjadi atau enggak, karena di area 1500 ini juga area yang cukup kuat. Ini kalau teman-teman lihat banyak ada demand di area ini, banyak ada demand. Dan kalau kita lihat dari segi candlestick, ini potensi masih ada untuk dia correctionnya sampai sejauh itu. Oke, kita balik lagi ke yang akan terjadi minggu ini bagaimana. Nah, dari daily time frame ini juga kita bisa melihat inverse HNS yang berpotensi untuk gold ini naik. Itu kalau dari segi daily time frame. Ini potensinya seperti ini. Cuman di daily time frame juga ini candlesticknya masih strong banget, bearish. Jadi kalau kita lihat ke 4 jam, nah di 4 jam tadi dia sempat nyentuh di 1741, reject lagi. Sekarang di 1746. Nah, sekarang apa aja yang memungkinkan untuk terjadi di gold ini? Nah, kalau kita bisa lihat di sini gold sudah membuat, let's say ini flag besarnya, lalu ini flag kecil. Nah, biasanya kalau dia udah buat flag besar dan flag kecil, ini bisa jadi dia bakalan menjadi pattern reverse. Ini dia bisa jadi reverse, entah dia buat falling wedge atau buat channel. Jadi kita bisa ambil, kita bisa menunggu, misalkan patternnya ini terbentuknya lebih rapi, itu kita bisa mencari titik entry-nya di area bawah, atau kita bisa menunggu si gold ini akan membentuk bullish flag pertama di time frame 15 menit. Jadi kalau kita lihat di 15 menit, kalau kita turunin, ini bisa menjadi break and retest untuk si gold, bisa menjadi higher high dan higher low baru. Jadi ini kita ambil trend line, lalu kita ambil yang horizontal di area ini. Nah, ini bisa menjadi break and retest untuk gold, dan bisa juga ini menjadi higher low. Ini akan menjadi higher low, misalkan dia stuck di salah satu Fibo ini, entah di Fibo 005, 06, 08, dan kalau dia stuck ada kemungkinan untuk dia naik. Baru nanti dia turun, kita akan mencari koreksi apakah dia membentuk inverse HNS juga, baru kita entry di ketika dia membentuk inverse HNS. Jadi kesimpulannya kita akan menunggu confirm bagaimana respon dari market di hari Selasa besok atau Senin nanti malam gitu. Jadi kita bisa menunggu bagaimana responnya si gold. Jadi itu adalah dua skenario yang mungkin akan terjadi untuk si gold. Dan kalau kita ambil di sini juga, misalkan kita ambil weeknya ini udah ditembus. Jadi kita punya level paling jauh itu sampai 1744 untuk si gold ini koreksi. Jadi misalkan 1744 nya dijebol, berarti ada potensinya dia masih akan turun, mungkin ke 39 atau ke 35 gitu. Oke, ada yang mau ditanyain untuk gold? Jelas ya. Udah pada ngopi belum nih? Sambil ngopi nih. Oke, kita coba lihat ke si DXY. Nah, ini DXY. Ini DXY nya cakep banget bullishnya. Ini dia nge-break, pullback, boom, terbang lagi. Nah, target dari DXY seperti yang di SMB kemarin adalah DXY ini akan memungkinkan untuk dia naik sampai di area ini, baru dia turun. Ya, paling enggak kalau kita lihat di sini sudah ada resistan terdekat. Di sini yang resistan sudah menjadi support.
yang paling dekat. Lalu di sini juga ada lagi satu, dan ini yang ketiga. Jadi kalau misalkan ini di break masih ada lagi satu. Di sini rejection, berarti itu akan menjadi titik reversal gold dan si DXY. Karena di sini clear banget, masih two touch, akan mencari third touch. Mungkin dia akan kesini baru dia drop. So make sense sih kalau menurut saya. Dan kalau kita lihat di daily time frame, di sini juga ada area resisten, lalu di sini juga ada resisten yang mendekati di area tertouch, dan di sini juga ada resist. Nah, di sini memungkinkan untuk si DXY ini naik dulu baru dia turun. Karena kalau kita lihat tren masih dominan bearish ya, di sini bearish banget. Mungkin dia kesini untuk ngetes doang, baru dia ngikutin tren time frame besar dari si DXY. Dan closing candle-nya juga bagus banget di sini. Closing candle-nya itu bisa berpotensi seperti itu, seperti yang kita bahas tadi. So kita akan melihat lagi di Euro Audi yang sudah sempat kita bahas kemarin. Nah, Euro Audi tadi saya masang alarm, ternyata alarmnya udah bunyi, tapi dia belum terlalu nyentuh sih di sini. Targetnya adalah saya akan menunggu si Euro Audi ini menyentuh di 1.62246. Nah, di sini mungkin ada sebuah area supply yang kecil, dan di situ juga ada Fibo 618 ya kalau nggak salah. Ya, 618. Jadi kita akan menunggu lagi dikit aja untuk si Euro Audi, baru kita eksekusi untuk sell-nya dia. Karena kalau kita lihat dari Audi JPY, Audi USD juga sama. Coba kita lihat Audi JPY. Nah, Audi JPY ini turunnya dia bisa jadi cuman untuk pullback dan membuat higher low. Karena di sini sudah ada high. Nah, di sini dia masih stuck di 618. Di sini juga berpotensi menjadi inverse HNS, dan potensinya si Audi JPY ini bakal lanjut naik lagi. Si Euro Audi-nya turun gitu. Oke. Jadi kita akan menunggu rejection di Audi JPY di area ini 79390 sampai 79200 lah. Kita akan menunggu rejectionnya seberapa clearnya rejection tersebut. Oke, itu kita juga punya GBP New Zealand. Nah, GBP New Zealand ini juga bagus banget. Kenapa bagus? Karena kalau kita lihat di sini ada satu rising wedge yang sudah dijebol, dan kalau kita lihat di sini ada satu correction yang cukup lumayan lama, dan kalau kita ambil di sini juga ada sebuah area resisten, area support yang sudah menjadi resisten sekarang. Nah, sekarang kita akan menunggu si GBP New Zealand ini hit di area garis kuning, dan kita akan melihat bagaimana respon dari candlestick tersebut. Jadi misalkan itu bagus, kita akan eksekusi, karena tujuannya dia ini lumayan ya. Area supportnya di sini ini udah ratusan pips. Oke, kita let's say kita ntar eksekusinya di garis kuning yang ini deh misalkan. Ini udah 400 pips untuk satu trade, itu udah cakep banget. Sekarang kita turunin ke 1 hour. Nah, di sini kita akan melihat apakah dia bakal ngetes lagi garis
garis kuning ini. Kalau misalkan dites dan di reject, kita eksekusi aja. Stop lossnya ya 20 pip aja, 20 pips untuk trade pertama. Dan skenario kedua itu masih ada potensi dia itu naik ke area garis kuning yang di atas 1.96200. Jadi kalau mau agresif di area ini, berarti kalian harus udah terima kalau itu bakal entah itu hit TP atau hit SL. Cuman kalian harus disiplin sama stop lossnya. Kalau udah punya stop loss ya udah. Cuman kalau mau entry juga harus kita menunggu closing candle yang bagus. Mungkin kita lihat di 4 jam. Nih kita lihat kalau di 4 jam closing candle-nya bagus, kita bisa eksekusi. Tapi kalau 4 jamnya masih strong, kita wait and see dulu. Gitu. Karena kalau kita lihat di sini ya, masih memungkinkan juga untuk dia ke Weibo 618, which is ini masih di area jauh banget di 1.97. Ini range-nya sekitar, coba kita ukur, sekitar 250 pips lah kalaupun dia itu naik gitu. Tapi kalau yang saya lihat di sini correctionnya sudah cukup bagus, tinggal menunggu respon di area resisten trend line itu bagaimana baru kita bisa eksekusi. Oke. Next itu ada New Zealand Cat. New Zealand Cat di sini kita udah pantau lumayan lama ya di sini. Tapi belum tereksekusi karena belum ada momen yang tepat. Nah, kalau si New Zealand Cat ini kemarin dia sempat membuat rising wedge, lalu dia turun dan dia kembali naik lagi. Cuman di sini juga ada satu area resisten. Nah, ini ada sebuah resisten yang harus dijebol dulu oleh si New Zealand Cat. Nah, kalau kita lihat dari time frame besarnya, trennya memang lagi bullish. Cuman di sini akan menjadi perubahan untuk dia reverse dari sini. Karena dari sini strukturnya luar high lower low, luar high lower low. Oke, kita breakdown lagi ke daily. Nah, daily time frame dia masih tertahan di area resisten. Nih di sini teman-teman bisa melihat ada beberapa pantulan dan dia masih ketahan di sana. Lalu di sini juga ada wicknya itu di area ini. Oke. Lalu kita coba breakdown lagi ke time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam di sini juga terlihat ada satu rising wedge yang sudah di break oleh si New Zealand Kanada. Cuman dari segi breakout dia belum terlalu bagus. Ini breakoutnya masih korektif. Masih ada potensi kalau breakout seperti ini tuh dia bakalan lanjut naik atau bakal reverse. Cuman kalau dari segi dari ciri khasnya Kanada, ini kalau misalkan jadi false break di sini, ini kan dia sudah sempat mau ngebreak tapi dia malah di reject di area ini. Ini bisa memungkinkan untuk dia turun. Dan kalau kita breakdown ke 15 menit seperti ini, ada satu correction. Coba kita ambil dari correction ini. Oke, dari sini. Nah, yang paling bagus adalah kita akan menunggu satu bearish flag dari si New Zealand Kanada. Satu bearish flag baru kita bisa eksekusi dengan stop loss yang ya lumayan tipis banget, paling nggak cuman maksimalnya 20 pips. Nah, di sini yang saya bilang ada satu false break
yang dari New Zealand ini punya, New Zealand Kanada ini punya udah terjadi. Jadi kalau sudah ada false break, baru kita akan eksekusi si New Zealand CAD ini. Entah dia turun lagi buat flag, baru kita eksekusi ketika ada flag. Atau dia misalkan ini naik nih ke sini, berarti ini akan menjadi potensinya HNS. Stop loss kita atur di area ini. Atau dia naiknya untuk ngetes garis kuning ini lagi, kita tunggu rejection, baru kita eksekusi. Jadi ini di time frame 15 menit, dan potensi untuk kita ngegain itu bisa sampai di area support 126 pips lah, kurang lebih 126 pips dengan tricks yang mungkin cuman maksimalnya itu 20 pips ya. Risk to rewardnya sekitar, kita coba cek, pips. Risk to reward 1/6 itu sudah cukup lah. Jadi ini adalah watchlist saya yang akan saya pantau. Kalau teman-teman mau request pair, boleh di chat atau teman-teman ngomong untuk satu pair aja, karena kalau kebanyakan kita juga bingung. Satu pair aja, yang mau request boleh di kolom chat ya. GA. Oke. Last GA. Oke, JBP Audi. Nah, JBP Audi ini di sini kemarin dia false break ya, di sini di channel dia false break. It's okay, kita sesuaikan lagi dan kita punya potensinya menjadi ABW. Ini berada mendekati area resisten. Resistannya di 1.91. Oke, kita dari weekly time frame, trend cenderung bearish. Di sini ada sebuah channel yang sudah di break. Channel yang udah di break dan masih untuk saat ini masih tertahan di area trend line. Lalu di garis-garis oranye ini potensinya dia menjadi HNS. Oke. Lalu di time frame daily, di sini coba kita lihat. Di daily time frame itu dia udah ngejebol Fibo 618. Masih ada resist di sini. Di sini juga masih ada Fibo 76. Fibo 76 di sini area masih di area resisten untuk GA. Nah, di sini bisa menjadi lower high untuk GBP Audi di sini. Ini lower low, bisa dia lanjut turun ke area trend line di weekly tadi yang kita buat. Jadi di sini ada sebuah area yang mungkin akan dituju oleh si GBP Audi. Oke, cuman kalau kita lihat di 4 jam, nah di 4 jamnya juga masih cakep banget, masih berpotensi untuk dia ini menjadi ABW. Kita akan menunggu apakah dia akan menjadi ABW. Di sini ada trend line yang udah di break naik di
Kalau teman-teman lihat, nah di sini ada trendline yang sudah di break naik oleh si GBP Audi. Sini ada support yang sudah di break. Potensinya paling jauh dia bakal sampai di area 190 ini. Paling jauh ya. Kalau misalkan dia masih strong banget candlenya dan belum ada correction atau corrective movement, maka dia bisa lanjut naik. Mungkin akan mencari double top atau garis kuning yang tadi kita buat. Tapi kalau dari time frame 4 jam yang paling jauh ini di sini, jadi kalau misalkan dia naik lalu korektif bisa jadi turun. Kalau kita lihat di 1 jamnya, oke, di 1 jamnya dia masih strong banget. Nah di sini terlihat dia break and retest dari trend line. Nah ini kalau teman-teman lihat, ini dia ngebreak, ini dia turun lagi untuk ngetes trend line, di reject, masih berpotensi naik. Tinggal menunggu respon sih. Dari view 4 jam seperti ini, ada potensinya dia jadi HNS. Dari view yang lain, ini juga dia bisa menjadi ABW untuk si GBP Audi. Nah, ngomong-ngomong si gold nih apa kabar ya? Oh, sudah sampai di area ini. Oke. Jadi itu aja MMR kali ini. Itu kita udah ada gold, DXY, GBP New Zealand, New Zealand CAD, GBP Audi, dan Euro Audi. Udah ada 6, cukup banyak. Jadi kita bisa memanfaatkan itu semua. Dan thank you buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like.